Ya, oke. Jadi untuk analisisnya itu seperti ini. Jadi nanti data yang dari Excel itu dipindahkan ke SPSS seperti ini. Untuk analisisnya caranya analyze, kemudian ke dimension reduction, faktor. Nah, ini kita reset dulu. Seperti ini, jadi kita blok dari X1.1 sampai dengan Y1.6 di blok seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke kolom ini, kolom variabel dengan klik tanda panah yang ini. Kemudian ke bagian option, kita pilih di coefficient display format, sort by size, suppress small coefficient. Jadi ini untuk mensuppress dan menghilangkan nilai yang di bawah. Kita pilih saja di sini 0, ini kan titik, jadi titik 40 seperti itu. Jadi kenapa nilainya ini 40? Nanti di bagian pattern matrix, jadi dikatakan valid itu ketika nilainya di atas 0,40. Jadi yang di bawah itu tidak valid. Jadi kita suppress di sini supaya nanti nilainya tidak muncul, jadi tidak bingung untuk membacanya. Kemudian sort by size, jadi nanti ini dikelompokkan berdasarkan nilai loading yang tertinggi sampai dengan yang terendah berdasarkan di dimensinya. Ya, seperti itu. Lalu klik continue. Score ini bisa kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian rotation kita pilih direct oblimin. Nah, untuk rotated solution kita biarkan seperti ini. Nah, maximum iteration for convergence kita ganti dari 25 ini ke 40. Kemudian klik continue. Untuk extraction kita biarkan saja seperti ini. Kemudian deskriptif kita pilih KMO dan anti image jika ingin menempelkan hasil dari anti image nya seperti ini. Kemudian continue. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi untuk analisis ini ada beberapa nilai yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu adalah ini, tabel faktor analisis KMO and Bennett test. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai dari Kaiser-Meyer-Oaklins atau KMO ini harus di atas 0,50. Nah, ini sudah di atas 0,50. Kemudian untuk Bennett test nilainya signifikansi ini harus di bawah 0,05. Nah, dua nilai ini sudah terpenuhi, artinya ini sudah bisa memenuhi asumsi dari KMO dan Bennett test. Kemudian untuk anti image, jadi untuk anti image ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya. Untuk anti image ini kita melihat apakah terjadi di sini terjadi gejala yang namanya itu multikoloritas atau nilai dari korelasi. Nah, ini korelasi dari variabelnya itu apakah dia lebih besar ke variabel lain atau tidak. Nah, dikatakan baik ketika nilainya ini berkorelasi lebih tinggi ke variabelnya dia sendiri, namun lebih kecil dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk anti image correlation seperti ini, x1.1 ini nilainya jika dibandingkan dengan x1.1, nah ini ke variabelnya sendiri itu adalah 0,960, sementara dibandingkan dengan variabel lainnya, nah seperti ini jauh lebih kecil. Nah, contohnya x1.2 ke x1.2 nilainya adalah 0,937. Nah, ini lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, seperti ini. Ya, terus seperti itu. Jadi sebenarnya untuk anti image ini tidak terlalu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah nilai dari pattern matrix. Nah, pattern matrix ini penting untuk menjelaskan sebenarnya dalam variabel dalam kuesioner yang kita buat itu terbentuk berapa dimensi. Nah, ini kan ada 5 ya. Ada 5 variabel, jadi Y1, kemudian X1 sampai dengan X4. Nah, ini ada 5 komponen. Nah, 5 komponen ini menunjukkan di sini ada 5 dimensi. Nah, cara membacanya
ini seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah nilai ini saja, KMO dan Bennett test, kemudian nilai dari pattern matrixnya ini. Nah, kita lihat di sini, jadi ini sudah mengelompok berdasarkan variabelnya. Nah, seperti ini. Nah, jika ini tidak berkelompok ke variabelnya, maka dikatakan variabel atau kuesioner tersebut memiliki dua dimensi. Jadi bisa jadi di sini ada di satu, kemudian di 4 ini ada, atau di satu ini ada, di 2 ini ada, atau dia tidak berkelompok ke variabelnya gitu. Nah, ini kita lihat seperti ini. Jadi dari seluruh kuesioner kita analisis tadi, nah ini berkelompok seperti ini. Jadi yang pertama itu untuk dimensi yang pertama ini sudah berkelompok, jadi Y1.4 sampai dengan Y1.2. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa seperti ini bentukannya? Karena kita tadi surprise nilainya itu dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Nah, seperti ini. Jadi per dimensinya itu maka akan berurutan mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Nah, seperti ini maka hasilnya akan rapi. Kalau misalkan tidak disuppress seperti tadi, maka ini hasilnya akan berantakan ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui untuk variabel Y seluruhnya sudah berkelompok dengan variabelnya dia sendiri. Kemudian untuk dia menempati dimensi pertama. Kemudian untuk X2 ini berada di dimensi 2. Nah, ini sudah berkelompok ke dimensinya dia sendiri ya. Jadi seluruh kuesionernya ini sudah berkelompok ke dimensinya dia sendiri. Kemudian X3 juga sama, sudah berkelompok. X1.3 juga sama, sudah berkelompok. Kemudian X1.4 juga sama, sudah berkelompok di dimensinya variabelnya sendiri. Nah, setelah seperti ini kita lihat juga nilai dari loadingnya. Nah, loadingnya itu adalah nilai ini. Nah, nilai ini harus di atas 0,4. Jadi untuk positif atau negatif ini tidak masalah, yang penting itu nilainya adalah di atas 0,4. Nah, ini sudah bisa kita ketahui bahwa seluruh kuesioner atau item pertanyaannya sudah di atas 0,4, maka bisa dikatakan valid. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah KMO dan Bennett test, kemudian nilai dari pattern matrixnya. Dan untuk yang lain-lain ini sebenarnya tidak usah terlalu diperhatikan, jadi cukup dua tabel itu saja yang diperhatikan. Oke, sekian. Terima kasih.